Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di Dalava Rangga Pratama. Di sini saya akan membahas video materi Mikrotik Akses. Itu lanjutan dari pembahasan bab MTCNA. Ini ada materi satu metode akses router OS. Selanjutnya akses router board menggunakan Winbox, menu hostname, IP address pada Winbox. Pengenalan tampilan Mikrotik pada Winbox, akses router virtual Pinet Lab dengan Winbox, dan juga ada Wi-Fi, QuickSet, Telnet SSL, dan konsep serial console. Ini kita ke materi yang pertama, yaitu tentang metode akses router. Di sini bisa dilihat pada metode akses router. Di sini ada gambaran yaitu seperti bisa atau Mikrotik bisa diakses dengan via keyboard langsung di PC menggunakan serial konsol, konektor kabel serial, juga lainnya sudah ada lokal Winbox terminal menggunakan terminal. Nah, di sini juga jelaskan yaitu keyboard. Metode akses ini menggunakan koneksi serial langsung ke router Mikrotik. Dan di sini ada serial konsol juga seperti keyboard dan juga ada remote server yaitu dan Telnet SSL. Metode ini menggunakan protokol Telnet atau SSH untuk mengakses router dari jarak jauh. Ada Winbox juga. Nah, ini Winbox yang nantinya akan digunakan dalam akses Mikrotik. Juga ada FTP yaitu untuk mengakses dan mengkonfigurasi router Mikrotik, dan juga ada API yang menggunakan antarmuka. API untuk mengakses dan mengkonfigurasi router Mikrotik, dan juga ada QuickSet yaitu menggunakan atau metode ini menggunakan antarmuka web QuickSet dan Wi-Fi untuk mengakses dan mengonfigurasi router Mikrotik. Dan juga ada MacTelnet, yaitu metode ini menggunakan aplikasi Telnet di Mac untuk mengakses router Mikrotik. Ada lokal Winbox terminal menu. Metode akses ini menggunakan menu terminal lokal di Winbox untuk mengakses dan mengkonfigurasi router Mikrotik. Dan yang terakhir ada Mikrotik app, yaitu metode akses ini menggunakan aplikasi app untuk mengakses dan mengkonfigurasi router Mikrotik dari perangkat mobile. Nah, di sini yang kedua yaitu tentang akses router board menggunakan Winbox. Nah, di sini pada topologi di sini ibaratkan laptop. Laptop mempunyai port LAN. Nah, port LAN itu sambungkan menggunakan kabel UDP, sambungkan ke Mikrotik board itu kemudian dipaskan dicolokkan ke Ether 2. Itu cara paling mudah dalam mengakses dan mengonfigurasi Mikrotik adalah menggunakan Winbox Rail Device. Untuk aplikasi Winbox available on Windows terkait macOS dan Linux bisa menggunakan pihak ketiga. Antara router dan laptop dihubungkan menggunakan kabel LAN. Available access by MAC address dan juga IP address. Nah, di sini tampilan dari Winbox-nya tuh gini kurang lebihnya. Nah, di sini teman-teman harus memiliki aplikasi Winbox untuk mengkonfigurasi Mikrotik atau mengakses Mikrotik. Di sini teman-teman bisa pilih yang NetBoss. Nah, teman-teman harus juga mempunyai Mikrotik. Nah, kalau saya itu mengaksesnya dalam Pinet Lab. Nah, di sini sudah ditemukan MAC address-nya. Nah, kalau teman-teman belum bisa menemukan MAC address-nya, teman-teman bisa memencet tombol reverse ini dan mengalihkannya ke NetBoss. Nah, di sini karena di sini saya sudah memiliki atau sudah mengakses Mikrotik di Pinet Lab, jadi sini saya loginnya yaitu admin dan juga saya sudah mempunyai password. Nah, di sini coba saya akan connect-nya menggunakan MAC address. Nah, di sini coba kita connect.
Nah, di sini kurang lebihnya tampilan dari mikrotiknya kayak gini, maksudnya tampilan dari Winbox-nya. Nah, untuk selanjutnya yaitu menu hostname IP address pada Winbox. Yaitu hostname itu ibarat kata istilah untuk pengubahan nama atau nama. Intinya penamaan dari suatu perangkat atau suatu user yang sudah diakses. Nah, di sini kita ke atau pemberian nama yang pertama yaitu hostname atau pemberian nama, kita ke sistem sini, terus kita ke identity, kita cari sini identity, terus di sini identity teman-teman bisa menggantikannya, misal terserah teman-teman, misal digunakan adalah RP, misal nama saya yaitu Dida. Nah, selanjutnya teman-teman bisa mengklik apply, terus OK. Nah, sekarang kita akan perkenalan dengan IP address dalam Winbox. Kita ke IP, di sini ada IP, terus kita ke di sini banyak sekali ada DHCP client, server, DNS, firewall, dan juga lain-lainnya. Nah, selanjutnya yaitu pengenalan IP. Kita akan ke cari addresses. Nah, di sini IP-nya sudah otomatis karena saya sudah membuat atau memiliki atau terminal mikrotik di dalam akses Pinet Lab. Di sini IP-nya sesuai atau seperti yang tadi. Di sini ada networknya dan juga interface-nya internet. Kalau teman-teman belum muncul IP address-nya, maka teman-teman bisa mengklik tanda plus ini. Terus teman-teman bisa memberikan IP, terus jangan lupa tentang prefix-nya. Coba. Nah, di sini masih 00. Teman-teman bisa mengklik sesuai dengan mikrotik atau pinetnya. Untuk di sini saya maaf bukan ini. Ini saya mendapatkan IP 192.168.60.0 tersatu dan prefixnya 24. Kita isikan 192.168.63.0 dan juga prefixnya yaitu tadi 24. Terus di ini networknya tidak bisa, terus interface enternya yang enter 2. Nah, ini kalau sudah kayak gini kita ke apply. Nah, di sini maka networknya maka otomatis. Terus kita oke. Nah, untuk selanjutnya di sini yaitu materi selanjutnya tentang pengenalan tampilan mikrotik pada Winbox. Nah, di sini setelah kita memasuki atau menambahkan MAC address dalam langkah-langkah tadi, di sini maka otomatis teman-teman akan atau ditampilkan tampilan seperti ini, yaitu tampilan dari Winbox-nya. Di sini saya akan memperkenalkan satu persatu. Nah, di sini kita coba dari yang awal. Exit. Lalu kita kembali lagi ke yang Winbox. Nah, kita mulai dari sini saja biar teman-teman paham. Nah, di sini Connecto itu mengakses router kita baik menggunakan IP maupun MAC address. Dan juga login. Login di sini opsi user yang dapat digunakan dalam akses mikrotik tersebut. Juga ada password dan
Kita langsung saja connect ke menuju tampilan yang tadi, yaitu di sini ada ini kayak gini, ada di sini lagi jelaskan yang ini yang dari sini ada MAC address-nya, ada IP address, ada identity ini hostname pada mikrotik kita. Nah, di sini hostname-nya tadi masih mikrotik kalau saya karena belum diubah, tapi teman-teman kalau sudah diubahnya dengan pemberian nama tadi atau di fase melakukan hostname itu teman-teman maka akan otomatis terganti. Sehingga ada juga versi dari mikrotiknya yaitu 6.4.49 dan lebihnya kayak gini. Terus board itu jenis mikrotik yang digunakan. Sini saya menggunakan CAR dan juga uptime itu waktu berapa lama mikrotik kita diakses. Nah, di sini tampilan winbox-nya. Di sini saya saja dari yang paling atas ada admin. Admin adalah user yang digunakan. Terus di sini juga ada add atau informasi login. Di sini saya menggunakan MAC address. Jadi sini maka MAC address ini sesuai yaitu 50.29.53.00.02.00. Di sini juga ada tanda kurung yaitu mikrotik di mana yang bagian prosesor ada mikrotik. Maaf ini jenis atau ini hostname pada mikrotiknya. Ini ada Winbox itu image mikrotik atau aplikasi yang digunakan dan juga ada versinya. Terus di sini ada image mikrotik yang digunakan. Di sini ada CAR jenis mikrotik yang kita gunakan dan juga ada X86 itu bagian prosesor pada mikrotik. Nah, di sini ada session menyimpan session Winbox seperti menu yang ditampilkan. Ada setting ini terdapat ada fitur zoom in dan zoom out, juga ada dashboard yaitu ada terdapat menu tipe setting, ada menu Android yaitu Android dan juga save mode. Save mode ini digunakan untuk remote router apabila terjadi trouble di lokasi yang berbeda. Nah, selanjutnya ada di dashboard. Dashboard itu ini ada yang namanya edit time, iPad, CPU, memori, dan time. Ini time, waktu. Di sini belum sama dengan laptop saya, tapi tidak apa-apa. Dan juga ada date, tanggal, juga ada CPU dari produknya. Ini ada memori yang digunakan, dan juga ada uptime seberapa lama kita mengakses mikrotik. Jadi kurang lebihnya fitur-fitur dashboard itu kayak tadi ada time, date, CPU, memori, uptime. Jadi ini semua adalah dashboard. Teman-teman bisa telepon saja untuk bisa mengecatnya atau tidak. Nah, untuk selanjutnya kita membahas yang kanan ke kiri ini dari QuickSet. QuickSet ini menu digunakan untuk mengkonfigurasi router dengan cepat dan mudah. Ini juga ada Capsman, menu yang digunakan untuk mengelola sistem manajemen akses mir kabel. Juga ada interface, yaitu tentang menu yang digunakan untuk mengkonfigurasi antarmuka jaringan router. Juga ada wireless. Menu ini digunakan untuk mengkonfigurasi pengaturan wireless router. Ada bridge, menu yang digunakan untuk mengkonfigurasi pengaturan bridge router. Dan ada BBP atau P3. Menu ini digunakan untuk mengkonfigurasi BBP yaitu point-to-point protocol router. Ada juga mesh, menu yang digunakan untuk mengkonfigurasi pengaturan mesh router. Ada IP, menu yang digunakan untuk mengkonfigurasi pengaturan IP router. Juga ada MPLS, menu yang digunakan untuk mengkonfigurasi pengaturan MPLS yaitu multi protocol label switching router. Ada routing,
digunakan untuk mengkonfigurasi pengaturan routing. Dan juga ada sistem, digunakan untuk mengkonfigurasi pengaturan sistem pada sistem router. Dan juga ada ini quickness, yaitu digunakan untuk mengkonfigurasi pengaturan antrian router, dan file digunakan untuk mengolah file-file router. File-file di router di sini ada log, digunakan untuk melihat log aktivitas router. Nah, di sini juga ada radius, menu yang digunakan untuk mengonfigurasi radius. Itu remote authentication dial-in user service router. Ada tools digunakan untuk mengakses fitur-fitur tambahan router seperti ada bit test server, bandwidth test, email, IP scan, MAC server, dan lain-lain. Ada ping speed, profile, touch, Tors, Telnet, SMS, dan Roamon. Ini juga ada new terminal. Ini digunakan untuk membuka terminal baru, teman-teman. Ada dot, nah ini 1x, 1x yang digunakan pengaturan dot 1x router. Ada Mac support, yaitu bukan untuk membuat file support atau support router. Ini ada Windows, jendela-jendela yang terbuka di Windows, dan juga ada more, menu yang digunakan untuk mengakses fitur-fitur tambahan di Winbox. Ini pada materi berikutnya yaitu tentang akses router virtual VNet Lab dengan Winbox. Itu dengan virtual seperti contohnya Cisco, ada VNet Lab juga. Teman-teman bisa menggunakannya. Nah, di sini teman-teman harus memiliki sebuah atau router mikrotik dan juga ESP atau dibalikan. Di sini teman-teman caranya menggunakan pilih mikrotik, terus di sini yang kamu option ini dihilangkan. Nah, di sini karena saya sudah membuatnya jadi tidak usah. Dan juga untuk membuat ibarat ISP, teman-teman bisa memilih yang network. Nah, di sini terus pilih save. Kan di sini saya sudah membuatnya, jadi tidak usah. Nah, di sini saya akan coba agar teman-teman bisa menghubungkan Winbox atau VNet Lab ke Winbox, teman-teman bisa tahu mencari IP terlebih dahulu atau mengetahui IP terlebih dahulu dengan perintah IP address print. Nah, di sini saya ada dua IP di header 1 dan header 2. Ini saya coba akan menggunakan atau memilih yang ini saja ya teman-teman, yang header 1. Kita coba ke Winbox-nya, apakah kita memilih yang mana. Oh ya teman-teman, di Winbox ini saya tahu sudah teridentifikasi yaitu yang 63141. Ini saya identitinya yaitu mikrotik, versinya CR, juga MAC address. Nah, di sini saya akan coba connect-nya menggunakan IP address. Nah, di sini login admin karena saya sudah membuatnya, jadi passwordnya sudah ada. Terus kita connect-kan saja. Nah, ini IP yang ini tidak bisa. Coba saya pilih IP yang tadi. Kita mengetikkan IP-nya saja. Yang Ether 2 teman-teman. Yang Ether 2. Nah, di sini 68.0.24 yang Ether 2. Coba saya akan atau kita membuat saja.
168.0. Terus kita connect, coba apakah bisa. Nah, di ini masih tidak bisa. Coba saya akan merefreshnya lagi. Kalau menggunakan IP tidak bisa, nanti saya coba menggunakan MAC address untuk menghubungannya. Nah, di sini saya coba menggunakan yang MAC address-nya. Nah, di sini menggunakan MAC address bisa. Jadi teman-teman, jangan panik kalau tidak bisa menggunakan IP, ada alternatif lain yaitu menggunakan MAC address-nya. Nah, di sini ada atau menggunakan IP address, kita ke addresses. Nah, di sini ada 2 address, maka kita akan itu saja menghapusnya salah satu. Nah, ini sudah saya hapus. Coba kita pakai yang, atau kita cek terlebih dahulu IP-nya apakah yang 63. Cek IP address print atau IP address saja. Di IP address print, bentar. IP address print. Nah, di sini masih kita sudah menggunakan yang ini ya teman-teman. Ini sudah ada tanda silang, sudah ada. Kita fokus ya teman. Coba saya akan melakukan metode web. Jadi terlebihnya kayak gitu teman-teman, cara menghubungkan Pinet ke Winbox. Nah, selanjutnya saya akan materi berikutnya yaitu yang mengakses router board menggunakan Wi-Fi. Sebelumnya, Wi-Fi diperkenalkan sejak router OS versi 5.0 dengan fungsi yang sama dengan Winbox, support IPv4 dan IPv6, support HTTP dan juga HTTPS sebagai alternatif Winbox. Jadi teman-teman, kalau ada kendala nih di Winbox, jadi teman-teman bisa menggunakan Wi-Fi ini. Untuk mengakses router board via Wi-Fi bisa menggunakan kembalikan IP router pada browser. Kita coba ke sini. Nah, di sini yang 141 kita akan coba sini. Ketikkan IP-nya saja. Ini saya menggunakan browser Google 192.168.63 63.141. 63.141. Nah, di sini langsung saja masuk ke dalam atau website-nya. Ini kita bisa login saja. Karena kita belum membuat password. Kita masukkan password saja, berarti coba. Nah, di sini sudah masuk ke dalam website-nya. Nah, di sini tampilannya hampir sama dengan Winbox. Itu maka kesimpulannya website ini merupakan alternatif jika Winbox teman-teman mengalami kendala. Nah, di sini ada tulisan not secure yang berarti mengidentifikasi HTTP, berarti port 80 Wi-Fi ini masih menggunakan HTTP. Coba kita ke Winbox-nya, terus pilih ke IP, terus ke service. Nah, di sini Wi-Fi menggunakan
port 80. Jadi Wi-Fi ini menggunakan 80. Langsung saja ke pembahasan selanjutnya, yaitu di sini kita close-nya terlebih dahulu. Nah, di sini ada quick set, yaitu materi yang akan dibahas video selanjutnya. Nah, config quick set ini merupakan atau buah alat digunakan untuk atau fitur pada Winbox yang memungkinkan pengguna untuk mengkonfigurasi router mikrotik dengan cepat dan mudah. Fitur ini menyediakan antarmuka yang sederhana dan institute untuk mengkonfigurasi dasar mikrotik. Di sini settingan dasar mikrotik dalam satu tampilan dapat diakses melalui Winbox atau juga melalui website. Nah, ini kurang lebihnya kayak gini. Di sini ada IP address. Jadi IP address yang digunakan yaitu yang 63.141. Nah, kurang lebihnya itu pada quick set. Di sini pada video selanjutnya saya membahas tentang remote access telnet dan SSH. Telnet ialah protokol remote access yang memungkinkan pengguna untuk mengakses dan mengontrol sebuah perangkat jaringan dari jarak jauh. Telnet menggunakan port 23 dan transmisi data dalam bentuk teks. Sini juga ada SSH. SSH yaitu Secure Shell, yaitu protokol remote access yang memungkinkan pengguna untuk mengakses dan mengontrol sebuah perangkat jaringan dari jarak jauh dengan keamanan yang lebih tinggi. Sini based on terminal, ada command line interface. Jadi menggunakan perintah akses router via teks atau CLI dapat dilakukan melalui SSH, telnet console, new terminal, Winbox maupun Wi-Fi. Digunakan untuk merunning script atau ketika akan mengakses router dengan keterbatasan bandwidth. Untuk mengakses router via remote SSH atau telnet maka bisa menggunakan aplikasi remote. Nah, ini telnet, kita langsung saja ke caranya. Kita cari yang command prompt, ke share command prompt, terus yang run as administration, terus kita oke. Oke, di sini kita masukkan perintah telnet 192.168.63.141. Nah, di sini login, kan itu admin, passwordnya. Nah, ini sudah masuk ya teman, sudah berhasil yang telnet itu port 23. Untuk selanjutnya saya akan memasukkan yang SSH di mana memiliki port 22 sedangkan telnet 23 dengan menggunakan caranya search terus ke putih. Nah, di sini kita masukkan IP-nya yaitu 192.168.63.141. Selanjutnya portnya pilih yang 22 tadi, port atasnya 22, terus kita open. Nah, di sini kita login menggunakan admin. Terus password. Nah, sudah kita berhasil masukkan metode telnet dan juga SSH. Untuk video selanjutnya atau materi selanjutnya yaitu mengenai serial console. Serial console digunakan apabila kita lupa atau salah dalam dan telah mendisable semua interface pada mikrotik. Serial console diperlukan saat kita menggunakan net install remote via serial console membutuhkan kabel DB strip 9 atau konverter USB ke DB strip 9 menggunakan program Hyper Terminal baud rate 115.200, data bits 8, parity none, stop bits 1 dan flow control none. Nah, di sini cara menggunakannya itu
Masuk ke terminal seperti putih, pilih connection tipe serial. Ini pilih tipe serial yaitu COM, misal COM berapa, dan juga melalui speed berapa melakukan serial. Di sini COM-nya yaitu serial konsolnya COM, yaitu menggunakan yang ini teman-teman, kabel ini, terus dicolokkan ke dalam konsol. Nah, kurang lebihnya pembahasan materi Mikrotik akses telah usai. Apabila ada kekurangan dari ketidakjelasan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.